aku akan bahas tentang cara mengatasi kegugupan di segala situasi. Nah, jadi cara mengatasi kegugupan ini adalah memang hal yang aku sering lakukan dari dulu sampai juga dengan sekarang untuk membiasakan diriku mengurangi kegugupan jika aku melakukan suatu hal. Halo subscriber kesayangan aku dan halo juga untuk calon subscriber aku. Dan di video kali ini aku akan bahas tentang cara mengatasi kegugupan di segala situasi. Nah, jadi cara mengatasi kegugupan ini adalah memang hal yang aku sering lakukan dari dulu sampai juga dengan sekarang untuk membiasakan diriku mengurangi kegugupan jika aku melakukan suatu hal. Jadi ini nggak cuma tentang komunikasi aja, nggak cuma tentang berbicara aja, nggak cuma tentang public speaking aja, tapi bagaimana kita mengatasi kegugupan di segala situasi. Jadi kalau misalnya kayak berarti kita mau tampil nyanyi, entah itu mau tanding, entah itu misalnya nanti mau apapun. Nah, itu bisa kita lakukan hal-hal ini biar kita lebih rileks dalam menjalani sesuatu. Oke, nanti tonton videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk bisa mendukung channel aku. Terima kasih. Nah, kita akan bahas tentang kenapa sih biasanya orang gugup. Biasanya orang gugup itu adalah banyak orang mengatakan kayaknya kamu nggak bisa deh, halah kamu nggak bakal bisa. Nah, di sini aku akan kasih beberapa hal yang sebenarnya itu sangat mudah untuk dijalankan, mudah banget, bakal mudah banget deh, tenang aja. Dan nggak banyak kok tipsnya, cuma ada beberapa tips yang simple, asal kamu yakin untuk melakukannya dan rutin melakukannya. Kalau misalnya kamu secara rutin berlatih, itu akan membiasakan. Ada kan pernah dengar kalau misalnya orang bilang bisa itu karena biasa. Bisa itu karena biasa. Jadi setiap tips ini jika kamu lakukan, tips-tips simple ini bisa dilakukan setiap hari. Jika kamu udah biasa, nanti aku akan berani jamin kalau misalnya kegugupan kalian itu bakal berkurang nantinya. Oke, apa aja tipsnya? Tips yang pertama itu adalah dengan cara melatih napas. Melatih napas, benar, melatih napas. Kalian nggak salah dengar. Kenapa aku bilang melatih napas? Pasti kalian bingung kan? Apa hubungannya melatih napas sama kegugupan? Karena melatih napas itu bisa membantu merilekskan kita, maupun itu pikiran kita, tubuh kita, untuk bisa lebih tenang dalam melakukan sesuatu. Kenapa aku bilang latihan napas ini adalah hal yang mudah? Kita setiap hari bernapas kan ya, kalau nggak bernapas metong say. Jadi kalau misalnya latihan napas ini paling mudah adalah karena kita bisa melakukan setiap hari kapanpun, dimanapun gitu. Jadi cara latihan napasnya seperti apa? Take a deep breath. Take a deep breath, jadi kita tarik napas, tahan sebentar, keluarkan. Tarik napas lagi, tahan, keluarkan. Nah gitu, lakukan sekitar 3 kali minimal. Atau kalau misalnya kamu berada di situasi yang udah sangat gugup banget, itu bisa sambil mengeluarkan suara. Contoh, aku kasih contoh ya. Tarik napas, tahan, buang, wah. Tarik napas lagi, tahan, buang, wah. Nah kayak gitu. Jadi kayak kita ngelempar beban-beban yang ada di diri kita yang gugup-gugupnya tadi, buang aja jauh-jauh kayak gitu. Oke, kita akan lanjut ke tips yang kedua. Tips yang kedua adalah biasa disebut autosugesti atau kita mensugesti diri sendiri. Kenapa mensugesti diri sendiri itu penting? Karena itu berhubungan dengan otak kita gitu. Kita nggak mungkin mengharapkan orang lain semuanya berkata kalau kita pasti bisa kan. Pasti ada orang-orang yang menyepelekan kita, misalnya pasti dia nggak bagus tuh penampilannya, kamu nggak bisa gitu. Bahkan kadang-kadang hal seperti kamu tidak bisa itu bisa didengar dari orang-orang terdekat kita loh. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena memang terbiasa orang-orang berstatement atau berpikiran orang tidak bisa melakukan sesuatu karena mereka belum ngelihat hasilnya, belum ngelihat ibaratnya kamu tampilnya seperti apa. Nah begitu. Jadi kalau misalnya kita mensugesti diri kita itu mudah sekali dengan cara misalnya, saya pasti bisa, saya juga bisa seperti orang lain. Nah begitu. Aku pernah bilang kalau misalnya menerima keadaan diri sendiri, cintai diri sendiri. Jadi ketika kita menerima keadaan diri sendiri, bagaimanapun kita keadaannya, ini adalah salah satu ciptaan Allah yang
Nggak mungkin kan ibaratnya kita gimana ya, ini ciptaan Allah gitu, kita nerima apa yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kayak ibaratnya kalau kamu mencintai diri sendiri, itu mau orang katain apa juga kamu bisa tetap bangga sama diri sendiri. Sama kayak orang pacaran nih, misalnya orang pacaran ya, terus ada si temen A misalnya ya, dia ngomong sama kita, ih pacar kamu tuh jelek, pacar kamu tuh ini gini, pacar kamu tuh suka selingkuh. Tapi kalau kita cinta sama dia, emang kita percaya sama omongannya ya? Enggak kan, biasanya masih enggak karena kita sayang sama dia. Kalau kita sayang sama diri kita, gitu juga cerminannya gitu. Jadi hal yang paling mudah mensugesti diri sendiri adalah saya pasti bisa. Yang kemudian saya cinta diri saya. Mungkin ada lagi bisa ditambah, saya ingin bahagia. Nah kayak gitu, sugesti diri sendiri biar membuat kita semakin mencintai diri kita, semakin yakin kalau diri kita bisa melakukan sesuatu tanpa perlu mengindahkan kegugupan itu, tanpa perlu memikirkan kegugupan itu, kayak mengurangi kegugupan lah istilahnya. Oke, yang berikutnya nomor 4 adalah berdoa. Kenapa aku bilang berdoa? Karena berdoa itu kayak lebih memberikan kita keyakinan akan melakukan satu hal itu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian juga kita merasa dapat pertolongan, kita merasa apa yang kita lakukan itu berberkah. Jadi kayak ibaratnya kita benar-benar berdoa kalau misalnya kita ingin minta tolong untuk menjalankan sesuatu dengan lancar. Nah seperti itu. Ada lagi nih, tadi udah ada 4 ya, sekarang yang kelima. Yang kelima itu aku membiasakan diri mengurangi kegugupan dengan tersenyum. Kenapa aku bilang tersenyum? Karena memang tersenyum itu efektif loh. Efektif karena kita merasa kita bisa menegur orang lain tanpa perlu bersuara, kalau aku bilang. Karena gini, kayak ibaratnya orang lewat, udah kontak nih, tatapan mata nih, apa salahnya kalau nggak disenyumin gitu? Nggak masalah kan? Senyum itu berkah, senyum itu ibadah. Jadi kayak ibaratnya, nah gitu, jadi kayak ibaratnya kita kalau ketemu orang baru itu bisa dikurangi kegugupannya. Nanti aku akan bahas juga loh ya tentang kepercayaan diri di video-video berikutnya. Karena beda nih antara kegugupan sama kepercayaan diri gitu. Tapi kalau misalnya orang pede biasanya udah bisa nih ngurangi kegugupannya. Nah, selain daripada itu mungkin kalian bisa memperhatikan setiap kali penampilan kalian mau di luar atau gimana gitu, biar menghindarkan dari pandangan-pandangan negatif orang yang bisa membuat kalian gugup, kalian dipandang seperti apa. Nah, begitu. Mungkin itu dulu tips-tipsnya. Kalau misalnya kalian mau komentar, tanya-tanya, atau kasih saran, atau mau aku bikin video apa, bisa kasih di kolom komentar di bawah. Dan aku terima kasih sama kalian yang nonton. Terima kasih, silahkan di-share video ini. Dan semoga video ini bermanfaat. Dan tentunya juga, ini udah kebanyakan dandannya ya, kebanyakan permintaan aku. Dan tentunya aku minta tolong satu aja lagi, untuk klik tombol subscribe. Oke, terima kasih untuk telah mendukung channel aku. Terima kasih sekali lagi, see you. Resa Sabrina Ramayanti, sampai jumpa.